Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Semoga kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam musibah. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas kisah tentang Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli. Kisah yang pertama tentang Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub ini adalah putra dari Nabi Ishak, dan dia punya kakek namanya Nabi Ibrahim. Nah, jadi bapaknya Nabi Ayub adalah Ishak dan kakeknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ini adalah nabi yang sangat kaya. Dia punya lahan dan ladang yang luas, binatang ternaknya banyak, dan dia juga punya putra dan putri yang sangat solih dan solihah. Nah, walaupun dia dalam keadaan kaya, tapi Nabi Ayub tidak melalaikan ibadahnya kepada Allah. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, maka Nabi Ayub diberikan ujian yang sangat luar biasa. Nah, ujian yang pertama Nabi Ayub adalah Allah memberikan cobaan, dihabiskan semua harta Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian yang kedua, semua putra-putri Nabi Ayub yang solih dan solihah meninggal dunia. Yang ketiga adalah Nabi Ayub diberikan penyakit kulit yang luar biasa selama 7 tahun lamanya, dan hanya tersisa daripada penyakit kulit itu adalah lisan dan hatinya saja. Tapi dalam keadaan sakit itu tetap Nabi Ayub tidak lupa untuk beribadah, berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Bahkan dia punya istri juga meninggalkan Nabi Ayub. Nah, tapi ada istrinya Nabi Ayub yang bernama Rahmah, ya. Apa kata beliau? Kata Nabi Ayub, kalau aku sembuh, engkau akan aku pukul 100 kali. Nah, ini ditujukan kepada istrinya yang bernama Rahmah karena meninggalkan Nabi Ayub sendiri. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu selama 7 tahun yang luar biasa itu, hartanya dihapuskan, kemudian putra-putrinya meninggal dunia, diberikan penyakit selama 7 tahun. Ternyata Allah menguji Nabi Ayub dengan itu semua, dan ternyata Nabi Ayub tetap bersabar dengan ujiannya. Seiring berjalan waktu, ternyata selesailah masa ujian itu, dan Allah berikan kesehatan kepada Nabi Ayub kembali. Kemudian justru hartanya diberikan oleh Allah berlipat ganda, dan kembali kaya lagi Nabi Ayub. Kemudian kembalilah istrinya tadi Rahmah, ya. Kembali dia sudah mengatakan di awal kalau dia kembali, maka kalau Nabi Ayub sembuh maka akan dipukul 100 kali. Ternyata setelah istrinya datang tidak jadi dipukul 100 kali, tapi hanya 1 kali, tapi dengan cara dia buat satu sapu dengan 100 lidi, kemudian dipukulnya sekali. Itu setara dengan 100 kali karena masih sayangnya dengan istrinya. Nah, itu cobaan dari Nabi Ayub. Hikmah yang bisa kita ambil adalah yang pertama, tidak mengeluh ketika mengalami sakit parah. Nah, biasanya kalau sakit mengeluh, maka jangan mengeluh. Bisa jadi dengan sakit itu maka Allah gugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, tetap sabar dan tabah terhadap ujian Allah. Yang ketiga, tidak berburuk sangka kepada Allah, karena Allah pasti akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah, bahkan di saat dia mengalami musibah yang luar biasa dan yang lainnya. Dan yang kelima, berkeyakinan bahwa itu semua milik Allah,
dan akan kembali kepada Allah. Jadi harta kita itu dari Allah, kembali kepada Allah. Bahkan kita ya akan kembali kepada Allah. Itu adalah kisah singkat Nabi Ayub. Yang kedua adalah kisah singkat tentang Nabi Zulkifli. Nah, ternyata Nabi Zulkifli nama aslinya bukan Zulkifli, tapi adalah Bashar bin Ayub. Nah, ternyata Nabi Zulkifli adalah anak dari seorang nabi juga yang bernama Ayub alaihissalam. Nah, Zulkifli itu adalah gelar, artinya sanggup. Nah, ada kisah singkat tentang Nabi Zulkifli, ya, Bashar bin Ayub yang diberi gelar dengan Zulkifli dan akhirnya eksis dengan panggilan nama Nabi Zulkifli. Nah, pada suatu hari di sebuah negeri ada seorang raja yang ternyata dia menawarkan kepada rakyatnya tentang kursi kepemimpinannya. Kenapa? Karena dia adalah seorang raja yang tua dan tidak memiliki keturunan. Apa kata raja kepada rakyatnya? Siapakah di antara kalian yang sanggup berpuasa pada siang hari, beribadah di malam harinya, dan tidak marah, maka aku akan menyerahkan kerajaan ini. Wah, luar biasa sekali. Ternyata raja itu sampai bertanya 2 kali. Akhirnya berdirilah satu orang rakyat yang bernama Bashar bin Ayub, seorang nabi yang bernama Zulkifli. Kemudian terpilihlah Nabi Zulkifli ini menjadi seorang raja. Ternyata dalam perjalanan dia menjadi seorang raja, dia memimpin kerajaannya dengan adil dan bijaksana. Di siang hari dia melaksanakan ibadah puasa, bahkan dia memimpin rakyat-rakyatnya, dan pada malam hari dia juga beribadah kepada Allah. Jadi tidak lupa dengan walaupun dia sudah menjadi raja. Nah, ternyata terjadilah sebuah perang yang ada di negara itu, dan sang raja, yakni Nabi Zulkifli, mengajak para rakyatnya untuk berperang. Tapi ternyata rakyatnya tidak mau dan membangkang. Apa kata rakyatnya? Hai raja, kami takut berperang karena kami masih senang hidup di dunia. Dan jika engkau meminta kepada Allah untuk menjamin hidup kami, barulah kami siap bertempur. Wah, mendengar penolakan itu, ternyata Nabi Zulkifli tidak marah, ya. Justru dia sabar dan berdoa kepada Allah. Dia memohon kepada Allah yang bunyinya, ya Allah, aku telah menyampaikan risalah engkau kepada mereka, menyuruh mereka berperang, namun mereka enggan dan membangkang akan perintah kami. Mereka mengajukan permintaan sebagai syarat. Itulah isi doa daripada Nabi Zulkifli. Kemudian turunlah wahyu kepada Nabi Zulkifli, ya, yang bunyinya, wahai Zulkifli, aku telah mengetahui akan permintaan mereka dan aku mendengar doamu dan semuanya akan aku kabulkan. Nah, itu adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Zulkifli. Nah, itu adalah kisah singkat daripada Nabi Zulkifli. Keteladanan dari Nabi Zulkifli yang pertama adalah sabar dalam menghadapi umat, tidak marah, dan dia bersabar walaupun dia tidak umatnya tidak taat dan patuh kepada Nabi Zulkifli, tapi dia tetap sabar. Kemudian yang kedua, disiplin melakukan tugas. Yang ketiga, pandai membagi waktu. Yang keempat, amanat dalam menjalankan tugas. Nah, ini juga bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita diberikan amanah, maka kita harus melakukan dengan semaksimal kita tanpa beralasan yang banyak. Nah, itu adalah kisah singkat tentang Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.